Ya, halo semua. Balik lagi dengan saya, Thomas Budianto. Dan saya Giovanni Budianto. Nah, kali ini kita bakal ngebahas tentang yang lagi rame, yaitu Pak Polisi, oknum Pak Polisi, oknum ya. Hmm. eh Oknum tapi kemarin Kita ramai menggunakan dengan kata oknum ya. Pak Sambo, sekarang Pak TM. Lagi rame nih deh beritanya. Ini Mm-mm. saya mau ngasih lihat dulu ke Giovanni buat nonton video beritanya. Ini saya lihat di TikTok dan saya sudah baca sih sebenarnya. Cuman kita lihat dulu. Padahal pernah mengungkap kasus narkotika terbesar di Sumatera Barat, kok polisi terkaya Irjen Teddy Minahasa malah terlibat kasus narkoba. Jenderal Bintang 2 kok diduga terlibat jualan barang bukti, malu sama pangkat kali Pak. Aduh, jadi gini. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan keterlibatan Irjen Teddy Minahasa terkait jaringan narkoba. Kabarnya sih dia ini terkoneksi sama bandar besar. Irjen Teddy ini emang suka bikin heboh kali ya. Pas dia diumumin sebagai pengganti Kapolda Jatim tanggal 10 Oktober lalu aja, kekayaan Irjen Teddy udah jadi sorotan. Menurut LHKPN, kekayaan Irjen tadi ini mencapai 29 miliar rupiah lebih. Sekarang tambah lagi kabar yang gak kalah bikin heboh soal dugaan jual beli barang bukti narkoba. Dari Konfrens Polda Metro Jaya sih terungkap keterlibatan Irjen Teddy Minahasa sebagai pengendali barang bukti 5 kilogram narkoba jenis sabu yang diperjualbelikan. Saat itu, Irjen Teddy Minahasa disebut di Res Narkoba Polda Metro Jaya masih menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Parahnya nih, dari keterangan yang didapat era.id, barang bukti tersebut diganti jadi tawas. Sungguh ada-ada aja kelakuan polisi ini. Padahal pas 21 Mei lalu, di bawah kepemimpinan Irjen Teddy Minahasa, Polres Bukti Tinggi berhasil mengungkap sederet kasus peredaran narkoba. Total barang buktinya sih 41,4 kg yang jadi rekor pengungkapan kasus narkoba terbesar di Sumatera Barat. Kok sekarang kenanya juga karena masalah narkoba bareng beberapa polisi lainnya? Ya kabarnya sih gara-gara ini, Irjen Teddy Minahasa terancam pemecatan tidak hormat dan sanksi pidana juga. Ini kabar polisi buruk ini kapan berhentinya sih? Wajib banget bersih-bersih ini mah kayak kata Kapolri. Menurut lo gimana, Eramania? Bener sih, kapan selesainya ya? Jadi habis nangkap pengedar narkoba 41 kilo, terus berapa bulan kemudian kena kasus yang sama. Ada Kalau satu nggak lagi salah video. tadi dibilangnya jual beli barang bukti ya. Ya, Terus diduga ya, ini diduga. diduga. Jadi itu pengguna atau cuman sekedar jual beli barang bukti Kemarin kan dugaannya? dibilangnya dia berita pertama keluarnya dia pemakai, pengguna, tapi ternyata Hmm, tidak. oke. Nah, terus tapi yang betul itu dia kayak penjual gitu loh. Nah, ini ada video Hmm, satu lagi kita nonton. Sosok Mami Linda, pembeli sabu 5 kilogram Irjen Teddy bukan wanita sembarangan. Terbongkarnya peran Teddy Minahasa dalam peredaran sabu bermula dari Anita alias Linda atau yang dipanggil Mami Linda. Sosok Mami Linda dikabarkan seorang pengusaha diskotik di wilayah Jakarta. Linda yang membeli 5 kilogram sabu dari AKBP Dodi Prawira Negara Jadi Mami Linda ini beli dari AKBP Dodi Prawira Negara. yang mendapat Hmm. perintah dari Tapi perintahnya dari si Irjen TM ini. Irjen Oke. Teddy Minahasa. Diketahui AKBP Dodi Prawira Negara adalah mantan Kapolres Bukit Tinggi. Untuk membeli sabu, Linda menebusnya dengan uang dolar Singapura yang jika dirupiahkan mencapai 300 juta. Mami Linda ditangkap saat akan menjual sabu kepada anggota Polri berpangkat. Jualnya ke anggota Polri lagi. Oke, muter ya uangnya ya. Dari Penangkapan muter. itulah Mami Linda diduga membocorkan jaringan narkoba yang mengarah pada AKBPD lalu menghulu pada Irjen TM. Dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Jumat 14 Oktober 2022 malam, Linda bersama tersangka lainnya sudah mengenakan baju oranye. Usai penahanan beredar tulisan diduga klarifikasi Irjen TM yang menyebut awal perkenalan dengan Mami Linda. Saat itu TM dihubungi oleh Mami Linda untuk melanjutkan kerjasama soal penjualan benda pusaka kepada Sultan Brunei Darussalam dan meminta biaya operasional menuju Brunei. Namun TM tak mau hingga akhirnya menawarkan berkenalan pada AKBPD atau mantan Kapolres Bukit Tinggi yang memiliki barang bukti narkoba. Niat TM adalah untuk menjebak Linda yang akan ditangkap oleh AKBPD. Oh, ini klarifikasi dari TM-nya. Seakan-akan dia mau jebak. Oke, jadi dia ceritanya bilangnya mau jebak ya.
Tertulis juga dalam klarifikasi itu, TM membuat jebakan tapi dirinya malah dianggap memperkenalkan Mami Linda untuk transaksi narkoba pada mantan Kapolres Bukit. Padahal katanya TM tidak pernah tahu masalah barang bukti AKBPD yang tak lain hanyalah sandiwara demi memuluskan penangkapan Mami Linda. Namun terlebih tulisan itu belum bisa dibenarkan dan belum ada klarifikasi dari pihak terkait. Nah, kayak gitu ya. Ini dari pojok1.id. Nah, gitu deh. Jadi beritanya kurang lebihnya seperti itu ya. Walaupun ini bukan detail yang benar-benar detail, tapi kita juga nontonnya dari berita ya, dari artikel. Dan harap dicatat bahwa informasi tersebut bukan merupakan fakta hukum dan fakta pengadilan. Ya, jadi hasilnya juga kita masih nunggu ya, karena ini kan berita. Kalau sudah jadi tersangka kan berarti udah pasti. Kalau ini kan belum tentu gitu. Cuma kita kan juga baca dari internet di berita. Tersangka bukan pasti, kalau nggak salah terdakwa yang Oh ya, pasti. oke. Kalau nggak salah ya. Tolong dikoreksi kalau ada kekeliruan. Ya, jadi seperti itu. Cuman yang tadi kayak di ngomong yang di berita pertama itu kapan selesainya ya? Ini berita polisi ada problem-problem. Bingung nih. Menurut Dede gimana? Susah ya untuk menyelesaikan karena ini ini agak sedikit berbahaya untuk ngomong. Cuman maksudnya Pak Jokowi itu sebagai panglima tertinggi dan kepala negara harusnya yang satu-satunya yang paling berdarah merah dari semua kepala negara Indonesia. Jadi nggak ada darah birunya. Harusnya tahu nggak sih? Harusnya pasti tahu. Harusnya tahu nggak sih kalau hal-hal kayak gini tuh ada. Umum lah itu orang. Cuma Bagaimana cara bisnis bekerja, bagaimana cara hal-hal tertentu itu berada yang seharusnya tidak ada. ya Jadi kalau dibilang kapan habisnya ya well don't act so surprised. habisnya kayak Kan negara nggak bisa ya. Habisnya gimana ya? negara Wakanda kan beda memang. Eh, karena gini, menurut Koko yang Koko bingung, ini kan yang kena ini benar-benar kepalanya kan, karena sudah jenderal kan. Jadi Koko kaget biasanya kalau memang ada problem kayak gini, misalnya ada yang, Bawahnya dulu yang dikorbankan ya di iya pemerintahan. bawahnya dikorbankan. Koko bingungnya kenapa ini sudah jenderal, kayak kemarin kan Jenderal Sambo. Pertama kan Tapi memang, kalau nggak salah juga yang kemarin Sambo juga bawahnya yang pertama mau dikorbankan kan. ya pertama kan bawahnya. Habis itu kan yang bawahnya ngomong, kalau saya disuruh gitu kan, tapi dia minta perlindungan. Nah, habis itu ini juga, Makanya berubah kan pengakuannya karena ya minta kalau perlindungan. ya kalau ini kan langsung ke jenderalnya tanpa ada pengorbanan di bawahnya dulu. Oh mungkin karena AKBP, cuma AKBP-nya juga udah tingkatnya tinggi kan, AKBP mah udah termasuk perwira Nggak kan, tahu. Saya kurang kurang mengerti itu tingkatannya, jujur. tingkatan. Ya itu, habis itu kan mungkin mengarah ya gitu. Cuman ini semoga ya Polri cepat baik lagi namanya juga, terus kepercayaan masyarakat meningkat, walaupun kalau buat kok cuma Semoga baik lagi. ya Kalau kalau lagi berarti pernah ya. pernah nggak ya kan kan Baik. ada kan yang jangan bahas dah yang sahabat polisi itu diwawancarai Dokter Richard, silahkan nonton aja yang diwawancarai Dokter Richard sama perwakilan dari sahabat polisi itu, silahkan kalian nonton sendiri. Nah, jadi menurut Koko dari awalnya udah harus dibenerin. Dari yang masuk akademi polisi itu udah dibenerin caranya. Habis itu mau naik jabatan bagaimana. Itu kan ada diduga eh, gosip-gosipnya orang kan ada kayak perpindahan dana gitu-gitu kan. Ini bukan tuduhan ya, Ya, cuman dengar-dengar gitu. Cuman ya terdengar. kita nggak tahu. Nah, Tidak kalau mengklarifikasi. dari situ kan sudah harus Disclaimer ini. dibenerin. Ya, betul. Mm-mm. Nah, yang satu lagi yang mau bingung, apa mungkin ini ada hubungannya sama kelompok-kelompok di dalam Polri sendiri? Tanda tanya ya, tanda tanya. eh Mungkin. mm, Rhetorically, kalau memang terjadi
ketidaksesuaian terhadap prosedur di institusi manapun akan terjadi fraksi. Mm-mm. Karena kalau SOP itu diikuti, seharusnya nggak ada fraksi-fraksi dong. Ya Karena Polri sistem gitu yang ya. Iya, karena sistem yang bekerja. Dan sistem pasti tidak akan bekerja untuk double standard. Untuk satu beda dengan yang lain. Tapi kalau terjadi penyalahgunaan, bukan penyalahgunaan, terjadi hal yang tidak seharusnya dengan SOP dan tupoksi, maka di institusi manapun akan terjadi fraksi antara fraksi yang A dan yang B dan yang C dan yang D yang memiliki kepentingan masing-masing. Ya, jadi ada Biasanya problem kepentingan di dalam Polri sendiri gitu ya. kemungkinan, rhetorically. Ini juga ada berita yang polisi nulis ini tulisan sarang pungli dan sarang korupsi penuh di Polres. Oke, Siapa yang nulis gitu? anggotanya sendiri. Oh, berani ya? Iya, kita lihat ya. Wah, oh, share ya. Oke. Ini orang lain yang nulis ya. Ya, ini beritanya dari berita Sulsel, benuaanta.co.id. Benuanta. Oke, kita baca. Tulisan sarang pungli dan sarang korupsi penuhi Mako Polres. Hmm. Di Luwu, Sulawesi Selatan, coretan tersebut terpampang sejumlah dinding ruangan gedung Polres Luwu. Bahkan pelaku coretan merupakan anggota Polri aktif yang bertugas di Polres Luwu dengan pangkat Aibda berinisial H. Informasinya H pernah menjabat jadi Kanit Tipidkor Polres Luwu. Dari beberapa foto diterima terjadi di gedung Sat Narkoba hingga Sat Lantas Polres Luwu. Tak hanya itu, beberapa kendaraan pun dicoret. Informasi diterima bahwa H melakukan aksi nekat tersebut lantaran mengalami gangguan kejiwaan. Ya, Convenient ya. ya. Enggak. Enggak benar dong. Memang dia mengalami gangguan kejiwaan. Karena kalau orang nggak mengalami kejiwaan, mungkin nggak berani kali ya Ya, nggak akan nulis-nulis berani gitu. sih, Apalagi bener sih. tidak terbukti. Mungkin Nih, dia gila, bukan, ya ODGJ. mengalami kejiwaan. Ya, mungkin. Sudah Terus. diamankan Propam setelah melancarkan aksi. Dia sudah mengakui perbuatannya menggunakan pilok warna merah dan hitam di dinding Mapolres. Banyak sih dia tulisannya yang kayak gini loh. Ada di kayak gini. Ada kayak di Ya. mobil juga, mobil polisi kalau nggak salah. Nah, gini. Hmm. Nih, sarang korupsi. Aduh. Nih, di mobil juga nih. Hmm, itu tuduhan yang sangat tidak berdasar, Iya, nggak tidak berdasar. akurat, Siaran. tidak bisa dipertanggungjawabkan. Iya benar. Jadi ini anggotanya sendiri dan ya Mm-mm. kita nggak tahu ya. Jadi seperti apa. Cuman Koko sih cuma berharap semoga tidak ada tuduhan-tuduhan kayak gitu lagi ya. Tapi biasanya sih kalau Koko ngomong tidak ada asap kalau nggak ada api ya. Jadi kalau ada asap Betul. biasanya ada api. Betul. Tidak mungkin ada bau Sama bangkai kayak kalau nggak ada bangkainya. bangkai, betul. Sama Biasanya kayak itu gitu. ya tentang berita-berita tentang bensin itu sejak apa tambah boros gitu tuh nggak mungkin tiba-tiba rame kalau nggak ada Iya. masalah. Heeh. Jadi, Kita harus percaya. jadi kalau Koko sih sulit lah ya. Kepercayaan Koko masih di dasar ini. Jadi perlu Hmm, pembuktian-pembuktian dan kepuasan penduduk, kepuasan konsumen, kepuasan kepercayaan masyarakat juga kan buat membuktikannya. Jadi kalau belum sampai situ ya Koko masih di dasar sih. Kepercayaan gitu terhadap ya. pejabat dan Berarti saya lebih percaya nih. ya, Uh. ya udah. Ada lagi Ya, deh. nggak buat kepala negara Wakanda mungkin bisa kalau saya nggak salah dengar itu katanya tidak ada beban politik sudah periode terakhir. Kebetulan saya juga mendukung sih kepala negaranya, tapi sih saya harap bisa lebih realistis lah ya untuk bisa melihat bahwa laporan itu nggak sama seperti yang memang laporan dengan kenyataan gitu loh. Sering sekali yang jenis-jenis laporan tuh ABS asal Bapak senang gitu. Pasti tahu lah yang terjadi kan, nggak mungkin dong nggak tahu. Mungkin nggak tahu deh, karena kan dia hidup di bubble deh. Loh, tapi kan dulu enggak kok. Makanya Dede bilang, darahnya sebenarnya merah.
Apakah sekarang sudah berubah menjadi biru? Nggak tahu. Ya karena kan sudah 2 periode, sudah lupa deh kehidupan pada waktu itu. Ya makanya tadi dia ngomong kepada yang terhormat, tolonglah diingat kembali bahwa kenyataan aslinya ya seperti apa dulu, diingat-ingat lagi lah. Ya, iya sih, kesiannya kita masyarakat umum. Habis ini resesi Mm-mm. lagi, aduh, kita harus mikir nih mau Iya ngapain. memang. Oke, kalau gitu sampai sini aja videonya. Ya deh ya. Ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen videonya. Thank you for watching. See you at the next video. Bye-bye. Oke.